Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke rumah Pak Mamat, tak lupa singgah sebentar ke rumah Bu Atu. Semoga hari ini kita selalu bersemangat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Setiarini, kemudian ada Andri Saputra, lalu ada Hasanah, dan kemudian ada Narasakti Salsabila. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. L.R. Retno Susanti M.Hum, yang dimana ada sebuah studi kasus yang menceritakan tentang seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali, dan beliau bernama Pak Made. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, dan beliau hendak mengajarkan materi teks tentang deskripsi pada peserta didiknya. Nah, pada buku cetak yang menjadi panduan Pak Made saat mengajar, itu terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Pak Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda, dan beliau pun memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Nah, dari sini apakah keputusan Pak Made ini tepat atau tidak, dan kemudian prinsip apa sih yang dipakai oleh Pak Made dalam kasus tersebut? Mari kita kulik satu persatu. Yang pertama, keputusan Pak Made menurut kelompok kami itu sangat tepat karena beliau ini menggunakan teori koneksionisme, yang artinya teori coba-coba, yang dimana teori ini itu dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike. Nah, teori ini termasuk salah satu aliran dari teori behaviorisme. Nah, teori koneksionisme ini menjadi satu teori yang belajar yang mengaruhi dalam studi psikologi. Nah, dalam teori ini, belajar itu merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Nah, hal ini selaras yang dilakukan oleh Pak Made, yang dimana Pak Made itu mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda dari buku panduannya saat mengajar, yang dimana pada buku tersebut contoh teks deskripsinya itu menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit. Namun Pak Made itu mencoba untuk memberikan contoh deskripsi tentang ruang lingkup atau latar belakang yang sesuai dengan latar belakang siswanya. Lalu kemudian teori yang digunakan Pak Made ini menurut kelompok kami ada teori sosial kognitif, yang dimana teori ini merupakan perkembangan dari teori behaviorisme. Namun teori sosial kognitif ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Nah, Albert Bandura sendiri itu menyampaikan bahwa sebagian besar pembelajaran individu itu terjadi di lingkungannya. Nah, hal ini selaras dengan apa yang dilakukan atau kasus pada pembelajaran dari Pak Made ini, yang dimana Pak Made itu mencoba memperhatikan latar belakang siswanya, yang dimana siswanya itu sebagian besar itu berada di kota Bali. Makanya beliau memberikan contoh atau contoh teks deskripsi pada materi pada saat itu tentang pantai yang ada di kota Bali dan makanan khas yang ada di kota Bali. Kemudian apa sih prinsip yang
diambil oleh Pak Made. Nah, berdasarkan analisis kelompok kami, prinsip yang digunakan oleh Pak Made ini menggunakan prinsip pembelajaran yang dirancang sesuai dengan karakteristik siswanya Pak Made. Yang dimana peserta didik ini dilihat oleh Pak Made latar belakangnya dan disesuaikan dengan karakteristiknya. Dan prinsip ini biasa disebut dengan pembelajaran yang berdiferensi. Pembelajaran berdiferensi ini adalah cara atau upaya yang dilakukan seorang guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Nah, penggunaan strategi pembelajaran berdiferensi ini dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik itu dari kesiapan belajar, gaya belajar, maupun minat belajarnya, sehingga kebutuhan peserta didik itu dapat terpenuhi. Nah, dari studi kasus ini kita dapat belajar dari Pak Made yang dimana guru itu harus memiliki kreativitas tingkat tinggi dan juga guru itu harus peka akan kondisi dan latar belakang peserta didiknya. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang guru itu harus memiliki ilmu yang artinya jika seorang guru itu menyuapi 1 sendok ilmu kepada peserta didiknya atau siswanya, maka guru itu harus memiliki ilmu 1 gelas penuh. Karena guru yang pandai itu guru yang mampu memberikan pengetahuan, dan guru yang hebat itu mampu mengubah kehidupan siswanya. Sekian presentasi yang saya wakilkan dari kelompok 3. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat khususnya bagi kita dan untuk orang banyak. Sekian, tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.